Baik, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya di Ibas Auto Story. Dan story kita kali ini adalah saya akan bercerita bagaimana selama 8 tahun terakhir ini saya merawat si Avanza tipe G tahun 2006 warna silver. Oke, langsung aja ya teman-teman biar videonya nggak terlalu panjang. Singkat cerita, di tahun 2015 bulan ketiga ini saya beli mobil ini Avanza tipe G tahun 2006. Itu dulu saya beli itu di angka 100 juta teman-teman. Nah memang pada ketika itu memang pasaran mobil ini itu memang masih di angka 100 sampai dengan 110 ketika itu teman-teman. Oke, 8 tahun berlalu, apa saja sih yang saya lakukan dan saya rawat dengan si mobil ini. Oke teman-teman, mobil ini dulu kami pilih itu karena memang satu, dengan pertimbangan ini mobil mudah dirawat. Yang kedua itu mobil ini membawa brand atau merek dari Toyota teman-teman. Oke, karena memang di masyarakat umum, karena untuk brand Toyota itu memang benar-benar dinikmati dan nilai plus tersendiri teman-teman. Terus yang ketiga itu bensinnya irit. Terus yang keempat itu mobil ini populasinya banyak teman-teman. Ketika kemarin dulu itu kami sharing-sharing dengan bengkel, dengan pedagang, dengan orang yang sudah berpengalaman merawat mobil, dengan budget segitu kami diarahkan untuk mencari yang namanya Avanza. Dan dulu itu kami memang disarankan untuk cari yang tipe G sekalian ya teman-teman. Oke, singkat cerita, pada tahun pertama itu ini mobil ini nggak ada perawatan teman-teman. Jadi memang kita dapat itu dalam kondisi memang benar-benar siap pakai teman-teman. Jadi nggak ada PR sedikit pun, itu nggak ada teman-teman. Jadi mobil sampai rumah cuman kita ganti oli wajar ya teman-teman, kita ganti oli gardan, terus oli mesin, sama itu minyak rem kita ganti teman-teman. Itu hal wajar lah. Sama tune up itu memang ya sudah makanan harian si kendaraan. Tapi dalam tahun pertama itu ini mobil nggak ada yang diganti teman-teman, istilah kata ini mobil nggak ada PR. Terus masuk di tahun kedua, ini mobil yang kami ganti itu adalah engine mounting, atau kalau orang sini bilang tuh karet panggon teman-teman. Dan karet panggon itu kami ganti dulu itu kanan kiri kita ganti karena memang ketika itu sudah agak retak sedikit, karetnya udah agak retak sedikit, jadi di dalam kabin itu agak goyang-goyang sedikit. Tapi harganya murah teman-teman. Suku cadang si Toyota Avanza ini cukup murah. Jadi untuk ketersediaannya juga dimanapun toko ketika itu banyak teman-teman yang punya. Oke, lanjut. Ketika setelah mengganti engine mounting, kita ganti itu shock breaker bagian belakang teman-teman. Shock breaker bagian belakang itu kita ganti kanan kiri, karena memang kalau pas ketika kita lewat polisi tidur itu dia memang gimana ya, suspensinya udah nggak enak teman-teman. Akhirnya kan kita konsultasikan ke bengkel, kita ganti untuk shock breaker bagian belakang. Oke, berjalan lagi, mobil ini nggak ada rewel sama sekalipun, nggak ada yang masalah atau gimana. Memang saya akui teman-teman, kalau Toyota itu memang dari segi kekuatan, dari segi durability on the deal, bahan bakar itu memang oke, number one teman-teman, nomor satu teman-teman. Itu memang nilai plus daripada yang lain. Terus habis ganti shock breaker itu cuman kita ganti kampas rem depan kita ganti, karena ya wajar teman-teman, karena mobil untuk jalan, terus karena dipakai sehari-hari itu, karena dari pemiliknya dulu itu memang mobil ini benar-benar dirawat. Selanjutnya ketika ini ada satu pengalaman menarik teman-teman. Ketika ini mobil saya bawa ke Semarang, itu ada satu kejadian yang mungkin itu nggak bisa saya lupakan teman-teman. Mobil ini pada masuk tahun ketiga teman-teman. Ini mobil saya bawa ke Semarang ketika itu. Saya bawa ke Semarang dan selang radiator bagian bawah itu jebol teman-teman. Nah jebol, air tumpah semua, akhirnya mobil ini mati, overheat, sampai mesin mati. Tapi teman-teman, yang jadi saya tuh nggak bisa lupa sampai sekarang. Oke, kita minggir dulu, terus mesin saya dinginkan selama 3 jam lebih teman-teman. 3 jam lebih ini mobil saya
saya dinginkan mesinnya. Setelah itu saya cek olinya teman-teman. Oh, aman, nggak ada campur dengan air. Nah, setelah mesin dingin, air saya isi lagi teman-teman. Air saya isi lagi, saya hidupkan, jereng. Dan suara si mobil ini, suara mesin mobil ini nggak ada yang berubah sama sekali teman-teman. Dan alhamdulillah itu silinder headnya pun itu tidak melengkung teman-teman. Akhirnya kan kita juga masih was-was. Akhirnya saya pulang dari Semarang ke Magelang itu saya nggak pakai AC, dan akhirnya alhamdulillah kita sampai rumah dengan mesin di jalan dari Semarang sampai dengan Magelang itu nggak ada kendala sekali teman-teman. Karena tadi selang radiator bagian bawah jebol dan sampai overheat. Tapi itu sampai rumah lagi ketika mesin dingin udah saya isi air, terus saya bawa pulang ke Magelang, itu suara mesin tetap sama teman-teman, tetap halus, tetap langsam, nggak ada yang berubah sama sekali. Itu istimewanya si mesin dari Toyota teman-teman. Kekuatannya memang saya akui itu luar biasa. Oke, singkat cerita kita bawa pulang. Di jalan memang sempat beberapa kali saya berhenti, saya cek airnya teman-teman, itu nggak ada yang trouble atau apa. Akhirnya saya bawa ke bengkel. Akhirnya kan saya dicek di bengkel, akhirnya kita nggak mau ngambil resiko, akhirnya perpak silinder head itu kita ganti. Dan headnya itu teman-teman, itu kita cek itu nggak ada yang melengkung sama sekali. Jadi memang ketahanan si mobil ini saya akui luar biasa teman-teman. Akhirnya dulu kita ganti perpak silinder head itu sekitar berapa saya lupa teman-teman, tapi nggak mahal, itu nggak mahal. Cuman dulu sama jasanya itu berapa saya lupa teman-teman. Oke, nanti misalkan saya ingat saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari tahun ketiga sampai sekarang itu mobil ini nggak ada yang pernah saya ganti atau apa, cuman ya kita perawatan rutin aja teman-teman. Air kita cek, terus oli rutin kita ganti, radiator itu setahun sekali saya kuras, dan kalau istilahnya saya korokkan ke tukang radiator biar sirkulasinya tetap jalan terus. Mobil ini untuk masalah bahan bakar itu sangat irit teman-teman. Kalau saya merasakan itu untuk jalan luar kota maupun dalam kota maupun jalan macet itu sama aja teman-teman. Ini pernah, mobil ini saya bawa ke Surabaya pernah, ke Malang pernah, ke Pemalang sering, ke Klaten sering, ke Jakarta pernah. Oke, ketika ini Januari tahun lalu, ini kan saya bawa ke Jakarta Selatan teman-teman. Itu BBM itu saya dari Magelang sampai Jakarta itu saya cuman PP itu habis 600.000 dari Magelang sampai Jakarta Selatan itu masih muter-muter full AC teman-teman. Itu cuman habis 600.000, pulang pun masih ada sisa ya sekitar sedikit lah. Kalau masalah bahan bakar nggak usah khawatir teman-teman. Ini mobil ya mobil sejuta umat ya teman-teman. Ini memang bahan bakarnya irit banget. Oke, kalau nanti bicara masalah kekurangan dan kelebihan itu ya itu relatif ya teman-teman. Kalau masalah kelebihan ini terus terang saya akui banyak lebihnya daripada kurangnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang berencana cari mobil keluarga 3 baris dengan sekarang budget di bawah 100 juta, Avanza G tahun 2006 bagi saya itu recommended teman-teman. Recommendednya apa? Karena suku cadangnya murah, terus perawatannya mudah, terus bahan bakarnya juga irit, terus populasinya di jalan itu banyak, dan satu lagi teman-teman, pajak mobil ini sekarang di tahun kemarin saya pajak di tahun 2022 itu pokok pajaknya itu di Jawa Tengah sekarang tinggal 1.050.000 plus jasa harganya itu 143.000. Jadi mobil ini kalau pajak itu 1.200.000 itu masih sisa sedikit teman-teman. Nah, dengan pajak 1.200.000 dapat mobil yang kayak gini bagi saya itu sangat-sangat murah teman-teman, sangat-sangat murah. Istilah kata sebulan sekali kita nyisihkan 100.000, nanti untuk pajak setahun sekali, itu kalau bagi saya masih oke, masih gimana ya, masih layak lah untuk digunakan untuk mobil keluarga. Nah, kita bicara masalah kelebihan tadi teman-teman. Kelebihan itu memang mobil ini mudah dirawat, terus bandel, terus suku cadangnya banyak, suku cadangnya juga murah, bahan bakarnya irit, pajaknya murah. Nah itu, terus kenyamanan di dalam kabin juga oke teman-teman. Mobil ini cukup kedap, kabinnya itu cukup kedap. Jadi ketika kita jalan ada suara dari luar itu enggak terus semua masuk itu enggak teman-teman. Mobil ini cukup kedap.
pengemudi saya rasa saya nyaman, terus penumpang depan nyaman, penumpang tengah nyaman. Yang paling mungkin agak nggak nyaman tuh yang penumpang paling belakang ya teman-teman. Yang seat paling belakang itu kan dengan seat depannya itu kan agak agak sempit, kalau bisa dibilang agak sempit, tapi itu nggak masalah. Kalau bagi postur saya yang segini itu mungkin kalau duduk di paling belakang itu kurang nyaman teman-teman, tapi kalau di tengah atau di depan itu longgar banget, itu masih enak. Terus oke, kelebihan udah, yang pasti kalau kekurangan tetap ada ya teman-teman, tapi itu nanti relatif. Bisa jadi kalau mungkin di saya nyaman, di teman-teman nggak nyaman, itu mungkin bisa jadi. Kalau nggak nyamannya itu satu teman-teman, ini mobil kalau kita isi cuma 2 orang, driver sama yang 1 orang di samping driver, itu buat jalan mendekati 90 km itu mobil udah memang agak goyang teman-teman, itu agak goyang. Tapi kalau itu dimuatin 6 orang, idealnya kan kalau ini ya nyaman-nyamannya tuh 6 orang dengan driver. Kalau 6 orang dengan driver itu dibuat jalan agak kenceng, itu malah mobil tuh anteng teman-teman. Tapi kalau misal kata gelundang cuma diisi 2 orang, ya memang kita papasan bus gitu, memang mobilnya agak goyang sedikit. Terus masalah kaki-kaki, ini mobil ini kuat teman-teman, kaki-kakinya ini kuat. Terus kurang nyamannya lagi ya tadi yang seat paling belakang itu kalau ditempatin orang yang agak tinggi itu memang ya kakinya agak kurang nyaman teman-teman. Tapi secara overall ini mobil layak untuk dipakai bersama keluarga, layak untuk dipakai sendiri pun juga nggak masalah, itu nggak ada masalah kalau saya teman-teman. Jadi memang mobil ini masih layak dipakai teman-teman. Dan kekurangannya satu lagi teman-teman, kalau saya lihat di jalan itu memang yang sering terjadi tuh headlamp itu udah pada nguning teman-teman. Tapi itu nggak masalah, ini masih bisa dipoles katakanlah. Nah ini headlamp ini biasanya kalau Avanza tahun-tahun segini itu headlampnya memang sudah biasanya nguning kayak gini teman-teman. Oke, kalau untuk masalah perawatan itu selama 8 tahun saya merawat si Avanza ini memang itu minim perawatan teman-teman. Jadi kita tuh jarang sekali bawa mobil ini ke bengkel, kalau karena cuman rutin perawatan ganti oli, terus spuring, terus ganti filter oli, servis itu ya memang kita kalau ke bengkelnya mungkin cuman karena itu teman-teman. Jadi nggak ada yang terus ini trouble nggak ada teman-teman. Kalau masalah mesin oke, 1300 cc. Oh ya, informasi ya teman-teman, kalau mobil ini dibekali dengan mesin itu 1300 cc, tapi 1300 cc itu memang untuk tarikan itu memang saya akui teman-teman gini, mesinnya Toyota itu gini. Jadi angkatan awal sampai tengah sampai akhir itu dia tenaganya memang isi teman-teman. Jadi nggak ada yang terus loading jeda, itu nggak ada. Kalau si Avanza ini ketika gas kita injak udah mobil itu lari teman-teman. Dengan kapasitas mobil yang mesinnya agak kecil 1300 cc, tapi larinya memang di Avanza ini oke. Nanti buat referensi juga teman-teman, mungkin teman-teman yang nanti ingin cari mobil keluarga atau ingin cari mobil yang 3 seat dengan budget di bawah 100 juta ya 80, 90, 95 sampai 100. Oke, mobil ini kalau saya recommended banget. Dan nanti akan saya tunjukkan gimana nanti ruang mesinnya, terus nanti interiornya seperti apa, nanti akan saya tunjukkan teman-teman. Jadi jangan di skip videonya, tetap ikuti di Ibas Foto Story. Oke, kita lihat mesin dengan dalamnya ya teman-teman. Oke, ini teman-teman penampakan dari mesin si mobil Avanza tahun 2006 tipe G dengan DOHC 16 valve EVI dengan kapasitas mesin 1300 cc. Ruang mesinnya tuh cukup lega teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngecek apapun di sini itu memang cukup lega teman-teman. Dan konstruksi mesinnya tuh dilihat tuh juga enak teman-teman ya. Di sini ada baterai atau aki, tabungan air radiator, oli power steering di sini, oli rem di sini, terus timing belt dilihat dari luar pun ini juga mudah teman-teman. Jadi kalau mau ngecek apapun di sini tuh kalau Avanza itu enak teman-teman. Dan membersihkan mesin itu juga agak mudah juga teman-teman, karena ruang mesinnya tuh di sini tuh memang longgar banget teman-teman. Mau ngecek oli dari sini pun oke, gampang teman-teman.
nggak perlu terus yang tangannya harus masuk-masuk banget tuh enggak. Terus mau ngecek apalagi ya, oli power steering di sini juga gampang teman-teman. Nah, mau ngecek oli power steering di sini juga cukup mudah. Mau ngecek oli rem juga di sini cukup mudah. Nah, mobil ini termasuk mobil yang bandel teman-teman, dengan kapasitas mesin 1300 cc, tapi mobil ini tenaganya oke, tenaganya bagi saya itu oke. Masalah bahan bakar ya tadi teman-teman, sangat istimewa dan sangat irit ya. Oke, ini ruang mesin kita sudah bahas sedikit teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Oke teman-teman, kita sudah berada di bagian interior, dan interior ini cukup sederhana teman-teman, dengan mungkin fitur-fitur ada electric mirror, terus power window, tombol AC. Ini kalau orang belajar nyetir pun mobil ini mudah dikenali teman-teman. Jadi hidupkan lampu dari sini, terus wiper dari sini, di sini ada ya speedometer juga cuman ada bensin, terus kecepatan sama RPM. Jadi memang mobil ini kalau untuk pemula teman-teman, ini memang fiturnya tuh gampang dikenali dan nggak terlalu banyak fitur ya teman-teman. Ini kalau jok ini sudah kita cover karena memang kita sering bawa anak kecil juga, biar nanti kalau ada tumpahan-tumpahan apa itu kita gampang bersihnya teman-teman. Oke, kalau material dashboard ini bagi saya cukupan, nggak ada yang istimewa banget, jadi nggak ada yang perlu dibahas lebih lanjut. Untuk penyimpanan di sini juga agak luas teman-teman. Nah, nanti teman-teman mau nyimpen apapun di sini juga masih oke. Dan informasi ini AC-nya itu dingin teman-teman. Kalau yang masih normal itu memang dengan kita ngidupin AC setengah pun itu sudah dingin teman. Jadi nanti di angka 1, dan ininya nanti untuk kedinginan di setengah ini aja kita udah dingin. Dan kalau untuk audio di sini ada audio single din, itu dari bawaannya juga cuman single din, dan ini sudah saya ganti dengan merek Kenwood teman-teman, karena memang biar suaranya agak oke. Dan dulu ini karena kita ada yang teman yang jual bekas, nah karena harganya juga cocok, ini dulu saya beli juga teman-teman. Oke, transmisinya manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur teman-teman. Nah, jadi transmisinya itu 6 ding, 5 maju dan 1 mundur. Jadi ini transmisinya manual di handrem. Jadi kalau untuk fitur dalamnya ini nggak ada yang perlu dibahas lebih lanjut teman-teman. Nah, cuman di sini ada lampu baca, tempat tisu segala macam. Oke, lanjut kita ke belakang teman-teman. Oke teman-teman, kalau yang bagian belakang itu memang ini agak lega ya teman-teman. Jadi dengan saya tinggi itu 168 cm, di sini juga masih longgar banget. Kaki juga masih nyaman teman-teman, kakinya masih nyaman, mau duduk model gimana pun kita masih nyaman. Dan kalau yang tipe G itu AC-nya udah double blower teman-teman. Jadi yang di belakang sini sudah ada blowernya juga. Beda dengan tipe E itu kan, itu kalau double blowernya sini itu belum ada setahu saya ya teman-teman. Kalau yang tipe itu belum double blower, tapi kalau yang tipe G itu sudah double blower. Oke, untuk bagian tengah ini nyaman teman-teman. Kalau untuk bepergian bersama keluarga, kita bawa 6 atau 7 orang itu masih oke banget ini teman-teman. Nah, oke, kita lihat bagian belakang teman-teman. Nah, kita lihat bagian belakang. Oke, ini teman-teman penampakan dari belakang. Kalau dilihat secara sekilas ini mobil cukup luas teman-teman. Ini cukup luas. Dari belakang ada ini 1, 2, 3 seat lah. Yang paling belakang ini teman-teman, yang mungkin kalau bagi saya sebagai penumpang itu juga kurang lega di belakang ini teman-teman. Tapi nggak masalah. Tapi kalau orangnya yang duduk di belakang itu agak kecil-kecil, itu mungkin masih longgar teman-teman. Tapi kalau yang badannya besar dan tinggi seperti saya itu memang agak kurang lega teman-teman. Dan mobil ini multifungsi teman-teman. Kalau mau bawa barang bawaan apapun, oke lah, tinggal masuk aja, jelas. Oke, ini penampakan dari belakang teman-teman. Mobilnya juga cukup luas, cukupan lah untuk keluarga isi 6 orang atau 7 orang, ini masih oke banget. Oke, mungkin itu singkat cerita ya teman-teman, pengalaman saya beserta keluarga merawat si Avanza tipe G
tahun 2006 dan alhamdulillah sudah 8 tahun berjalan saya bersama si Avanza G 2006 ini, dan alhamdulillah ini mobil nggak banyak rewel, nggak banyak perawatan, nggak banyak biaya yang perlu kita keluarkan, dan mobil ini memang benar-benar cocok teman-teman untuk kita pakai sehari-hari ya. Oke, mungkin video saya tadi bisa jadi referensi teman-teman jika mau cari mobil dengan budget di bawah 100, mau cari yang 3 baris, yang bensinnya irit, yang mesinnya bandel dan perawatannya mudah. Nah, ini Avanza ini teman-teman, Avanza tipe G tahun 2006 itu masih sangat layak untuk digunakan jenengan beserta keluarga teman-teman. Oke, intinya kita gini ya teman, kita cuman sharing berbagi cerita selama kita merawat si kendaraan. Kita bukan menggurui ya teman-teman, kita cuman berbagi cerita aja, siapa tahu dari cerita saya tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa teman-teman, subscribe-nya kami tunggu biar ke depan kita juga masih bisa berbagi pengalaman dan memberikan informasi pada teman-teman semua. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.